Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun sabda Tuhan untuk kita dengarkan pada saat ini tertulis dalam kitab surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam suatu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu sebuah keteladanan di tengah-tengah kehidupan zaman sekarang ini sangat diutamakan. Karena figur yang diteladani baik di tengah-tengah gereja, baik di tengah-tengah pemerintahan sudah sangat jarang. Kepemimpinan yang berkorban untuk orang lain itu sulit didapat. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang sama hampir terjadi di dalam kebenaran firman Tuhan. Paulus tampil menjadi teladan bagi jemaat Filipi pada saat itu. Tapi kemampuan Paulus untuk bisa menjadi teladan bukan mengandalkan kuasa, bukan mengandalkan pikiran, bukan mengandalkan dirinya, tapi ketika dia hidup di dalam Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan mengabdikan dirinya kepada Tuhan, itulah yang membuat dia mampu menjadi teladan. Walaupun Paulus pada saat itu dalam konteksnya, dia menderita di penjara. Karena ada orang-orang yang tidak pro terhadap dia, yang meragukan kerasulannya, yang tidak percaya kepada Injil yang disampaikan. Maka dia dipenjara. Tapi apapun yang terjadi,
Paulus senantiasa tampil sebagai teladan memberitakan Injil Tuhan. Ini menarik Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Dalam ayat yang ke-21, Paulus jelas katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus sudah mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Kristus. Paulus sudah mengabdikan dirinya memberitakan Injil. Dia tidak takut lagi mati. Karena dia percaya selama dia hidup di tengah-tengah dunia ini, maka hidupnya harus berpadanan dengan Kristus. Harus sesuai dengan Injil Tuhan. Maka dia berani katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apakah sampai di sana? Tentu tidak. Dia lanjutkan perkataannya, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, aku berarti bagi bekerja memberikan buah. Orang yang sudah hidup di dalam Kristus di tengah-tengah dunia, dia harus menghasilkan buah. Buah yang baik, buah yang benar, buah kebenaran, buah-buah roh, itu yang harus ditampilkan. Orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus juga mengharapkan jemaat Filipi mampu seperti dia, yaitu supaya orang-orang Filipi mempersembahkan hidupnya kepada Kristus. Di dalam surat yang dia sampaikan ada sebuah kerinduan. Kerinduan yang dia sampaikan dalam ayat 27, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Ada kerinduan Paulus terhadap jemaat Filipi, supaya mereka senantiasa hidup berpadanan dengan Kristus. Artinya, apa yang ditampilkan oleh Paulus ketika dia menjadikan Kristus sebagai teladan di dalam kehidupannya, dia berlaku benar, dia berpadanan dengan Injil Kristus, dia mempersembahkan hidupnya sepenuhnya kepada Kristus, dan dia menghasilkan buah yang baik. Ini dia tampilkan. Jadi dia tidak hanya menyuruh orang, tapi dia tampil pertama sekali sebagai teladan-teladan Kristus. Baru dia mengajak orang lain untuk tampil sebagaimana yang diinginkan oleh Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa yang boleh kita ambil dari kebenaran firman Tuhan? Kalau kami mengambil sebuah tema, yaitu hidup dan mati di dalam Kristus. Yang pertama kita mau melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana setiap orang yang percaya di dalam kehidupannya harus menjadikan Kristus sebagai teladan di dalam hidupnya. Bukan Paulus saja, tapi figur atau Kristus yang diteladani oleh Paulus itu yang harus kita teladani. Banyak orang memang meneladani Paulus. Pintar berkhotbah, pintar menasehati, pintar melakukan menyuruh orang ini dan itu, tapi dia tidak hidup dengan Kristus. Kita tidak akan pernah bisa sama seperti Paulus. Karena kita punya pandangan iman tersendiri, pengalaman iman tersendiri bersama dengan Kristus. Tapi dalam kebenaran firman Tuhan ini hanya bagian kisi-kisi yang harus kita lakukan. Bagaimana Paulus mempersembahkan hidupnya kepada Kristus, maka kita juga harus mempersembahkan hidup kita kepada Kristus. Kristus yang kita teladani. Maka kita akan sama-sama. Kalau Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, maka kita juga seperti itu. Bagiku hidup adalah Kristus. Selama aku hidup di dunia ini,
maka yang kulakukan, yang kupertunjukkan, yang kuperbuat adalah sesuai dengan kehendak Kristus. Buah daripada pekerjaan sebagai mana mestinya, yaitu buah akan kasih Kristus itu sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah hidup dan mati di dalam Kristus, maka kita harus bermegah juga di dalam Dia. Bermegah di dalam Kristus tidak sama dengan bermegah di dalam dunia ini. Bermegah di dalam Kristus karena kita sudah merasakan bagaimana kasih Kristus yang begitu luar biasa. Bermegah dalam Kristus karena kita merasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Tadi malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menonton film yang berjudul His Only Son. Cerita film itu sebenarnya menceritakan tentang Abraham mempersembahkan Ishak. Tapi yang menarik, salah satu yang menjadi pengikut Abraham atau budaknya, orang Eliezer, dia mengikuti Abraham. Dia meneladani Abraham karena dia merasakan bagaimana Abraham itu luar biasa. Tapi jauh yang lebih luar biasa, dia melihat yang diimani Abraham, yaitu Allah, adalah Allah yang begitu luar biasa. Maka fokus dia tidak lagi hanya kepada Abraham, tapi fokus dia sudah kepada Allah yang disembah oleh Abraham. Tentu kita harus demikian Bapak Ibu. Fokus kita bukan kepada Paulusnya, tapi fokus kita kepada Kristus yang dipermuliakan, Kristus yang disembah, Kristus yang dipersaksikan dan diberitakan oleh Paulus. Fokus kita ke sana. Karena Kristus sudah berkorban bagi semua orang, maka pengorbanan Kristus itu membuat kita hidup di dalam Dia, membuat kita bermegah di dalam Dia, membuat kita melakukan segala kehendaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kita katakan mulai daripada saat ini, bagiku hidup adalah Kristus, bagiku pekerjaanku adalah Kristus, di dalam rumah tanggaku aku akan menghadirkan Kristus, di dalam lingkunganku aku akan mempertunjukkan kasih Kristus. Karena apa? Karena Kristus yang kupermuliakan, Kristus yang kuteladani, Kristus yang sudah menyelamatkanku adalah Kristus yang harus terlihat dan harus dilihat oleh semua orang. Bukan di dalam pikiranku, tetapi harus kuperlihatkan di dalam tindakan dan perbuatanku. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk segala kebaikan, kemurahan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kami hidup sesuai dengan sabdamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.